Berjumpa kembali dengan saya Atik Lestari SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2003 dari Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara seorang pakar pendidikan yang profesinya sebagai dosen untuk mencari berbagai alternatif solusi dalam upaya saya merancang RPP dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang saya pilih. Oke, untuk mempersingkat waktu, boleh Ibu perkenalan dulu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoyo Badriah. Saya sekarang bertugas di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya kira itu perkenalannya cukup enggak? Kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah media apa saja yang bisa saya gunakan, media pembelajaran yang apa saja yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan, untuk merancang pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekarang ketika kita berbicara tentang media pembelajaran, ya, tentunya harus melihat dulu kepada tujuan penggunaan media pembelajaran tersebut. Ya, jadi salah satu tujuan penggunaan media pembelajaran itu kan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, supaya tujuan tersebut tercapai, tentunya kita yang pertama kali harus lihat itu kira-kira media apa yang cocok, yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi pada dasarnya memang semua media pembelajaran itu baik. Nah, nanti tinggal kita menyesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan dengan prinsip bahwa media pembelajaran itu harus media yang inovatif. Ya, jadi jangan sampai kita, ya kalau bahasa kita sekarang kekinian lah. Kira-kira yang bisa menarik siswa. Nah, jadi media pembelajaran kita mungkin banyak yang dulu gitu ya, media pembelajaran, tapi kalau kita sesuaikan dengan sekarang, bisa jadi itu sudah ketinggalan zaman, sehingga anak-anak juga nggak akan tertarik. Nah gitu. Jadi intinya satu, kita pilih media pembelajaran yang inovatif sehingga anak-anak itu akan tertarik. Kalau sudah ada ketertarikan pada media pembelajaran itu, maka akan berpengaruh kepada motivasi belajar. Jadi kalau misalnya saya tanya media pembelajaran yang apa yang cocok, yang inovatif, yang kekinian. Contoh sekarang kan anak-anak itu sukanya sekarang ke HP, penggunaan HP, YouTube kan. Nah itu yang kekinian, yang dengan audio, visual itu YouTube dengan film-film animasi atau apa, itu saya kira relevan dengan zaman sekarang. Ya, karena apa? Ya sekarang memang anak lagi menggandrungi itu. Nah, kalau kita alihkan penggunaannya ke hal pembelajaran, itu sangat menarik. Jadi kalau saya sebutkan berarti kita harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran, media pembelajaran yang inovatif, kemudian media pembelajaran yang berbasis audiovisual, yang bisa menarik minat generasi milenial kalau disebutnya. Sekarang karena anak-anak kan sudah terbiasa dengan apa, mereka lebih tertarik dengan media-media pembelajaran berbasis IT mungkin. Nah, betul.
betul. Intinya yang sekarang memang yang tren lah gitu, yang tren dengan masa sekarang gitu. Kan nggak mungkin kita juga dong masih menggunakan media yang lama, itu sudah anak-anak mungkin sudah ya kurang ketertarikannya itu. Ya, terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, strategi atau mungkin pendekatan atau model atau metode atau mungkin teknik penilaian apa ini misalkan yang saya bisa gunakan untuk merancang pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa? Bisa model mungkin atau penggunaan model atau penggunaan metode atau apa? Sebetulnya kalau tadi kan Bapak tuh udah ngirim ya pertanyaan, sebenarnya sangat berkaitan ya buat nomor 3 itu. Iya. Jadi satu terkait dengan tentang media pembelajaran, metode. Ini dua unsur yang sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar, terhadap hasil belajar, ya. Karena apa? Hasil belajar akan dipengaruhi oleh motivasi belajar. Motivasi belajar dipengaruhi oleh bagaimana seorang guru menggunakan media dan metode pembelajaran. Gitu. Ya, sebagus apapun materi ya yang akan disampaikan, tapi kalau medianya tidak sesuai, metodenya kurang, itu maka materi yang bagus itu akan tidak maksimal sampai kepada murid. Gitu. Tidak akan maksimal. Kenapa tidak maksimal? Ya bisa jadi karena tidak adanya kesemangatan, tidak adanya ketertarikan, tidak adanya motivasi siswa. Ya. Nah, kalau kaitkan dengan model apa, strategi apa, kalau sekarang itu ada istilahnya mungkin tadi kan di awal saya bilang yang inovatif ya. Nah ini mungkin yang salah satu yang inovatif itu boleh kita mungkin Bapak juga sudah dengar tentang PBL tuh Pak? Ya, problem based learning. Ya, problem based learning itu mungkin bisa menggunakan itu yang inovatif itu. Nanti langkahnya analisis masalah dulu, ya analisis masalah dari PBL itu. Analisis masalah, kenapa kok misalnya siswa itu minatnya rendah, minat belajarnya seperti tidak ada ketertarikan, kemudian dilihat dari hasil belajar rendah, ya analisis masalah dulu. Nanti kemudian setelah analisis masalah di situ yang namanya di PBL itu kan kenapa PBL itu salah satu strategi pembelajaran, mode pembelajaran inovatif, karena di situ subjeknya itu adalah siswa, subjeknya ya. Sekalipun di situ nanti ada peran orang tua, peran guru, peran kepala sekolah, tapi yang subjek dalam PBL itu adalah siswa. Kemudian orang tua itu berperan sebagai motivator, ya motivator mendukung. Nah kemudian bagaimana peran guru? Guru itu mengoreksi. Nah, di situ juga ada peran kepala sekolah yang memotivasi guru. Semuanya saling mendukung antara orang tua, guru, kepala sekolah. Jadi di PBL itu siswanya baik, bagus, aktif, orang tuanya enggak memotivasi, sama aja nggak akan berhasil. Berarti salah satu metode yang saya bisa gunakan untuk meningkatkan hasil belajar itu adalah PBL. Nah, iya. Nah, kalau bisa mungkin kelebihan atau kekurangannya mungkin kalau ada itu. Nah, kelebihan PBL atau kekurangan PBL itu kelebihannya mungkin sekarang yaitu tadi kalau saya yang inovatif, yang dengan dia inovatif itu karena berbagai semua unsur berperan. Siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, semuanya memiliki peran, ya. Jadi siswa dia yang sebagai subjeknya. Nah misalnya yang jauh nih, kepala sekolah ini berperan sebagai motivator guru. Misalnya dia memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru gitu dalam pembelajaran. Guru kan pelaksana kelas.
kalau gurunya sudah merancang gini, kepala sekolah nggak mendukung, nggak memberikan fasilitas. Nah, tapi di situ di PBL semuanya berperan. Nah ini misalnya dengan tadi metodenya dengan audio visual, ya itu kan strategi ya, modelnya PBL itu metodenya dengan audio visual. Nah ini penggunaan etik, mungkin itu kelebihannya, anak akan mudah tertarik dengan audio visual itu. Kekurangannya apa? Ya misalnya dari perangkat-perangkat sarana prasarana, misalnya ada komputer yang mati yang fokus, itu paling kekurangannya. Juga kan, atau mati lampu. Di sekolah cuma satu paket. Nah itu wifi habis. Itu kan kekurangan ini. Tapi sebetulnya kekurangannya itu lebih sedikit lah, mudah diatasi dibandingkan dengan segala kelebihannya. Begitu. Jadi kalau pengadaan komputer, laptop sekarang mudah, banyak bantuan kan dari pemerintah ke sekolah gitu. Jadi sepertinya penerapan pelaksanaan model pembelajaran PBL itu bisa dilaksanakan. Saya kira begitu kayaknya. Salah satu kelebihan motivasi ini berarti emang fokusnya ke siswa. Nah, jadi mungkin dengan PBL ini, jadi siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau kata bahasanya itu mungkin student center. Nah, bukan teacher center. Bukan pembelajaran dulu ceramah. Iya, itu teacher center. Gurunya ngomong aja, nggak taunya muridnya tidur. Kalau PBL itu ya student center, mereka yang aktif, mereka yang melaksanakan. Guru tuh hanya mengawal, mengarahkan, ya kan, mengoreksi, begitu. Ya, terima kasih Bu untuk jawaban pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan terakhir Bu, seperti tadi mungkin media, model atau mungkin strategi atau pendekatan apa saja yang bisa saya terapkan dalam perancangan RPP guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ini kemampuan berpikir kritis nih. Nah ini masih model apa ya? Modelnya sama aja PBL, karena situ kan student center ya. Anak diberikan kalau untuk usia tinggi sih mungkin permasalahan loh begini. Anak dituntut untuk berpikir, mereka berpikir kritis. Tapi kalau untuk usia SD kira-kira apa ya, mungkin diberi tantangan sehingga mereka bisa berpikir kritis, itu bisa mengemukakan pendapat, mencari solusi, begitu ya. Itu jadi bukan kita gurunya yang menyuapi begitu istilahnya. Ini nanti begini, biarkan mereka berpikir aja. Pak kalau begini gimana? Pak kalau begini gimana? Itu ini melatih berpikir kritis. Jadi misalnya contoh gini, besok kita ada mengerjakan, misal mau membuat taruh lebih keterampilan ya, misalnya kita bikin ada kerajinan. Nah, coba kira-kira bahan-bahannya apa nih yang diperlukan? Itu juga contoh sederhana, mereka mikir kritis. Oh Pak, ini kayaknya nanti butuh ini. Pak butuh ini. Jadi nggak langsung nanti bawa ini ya, tapi kita hanya kasih tahu. Besok kita paling keterampilan, kita bikin bunga dari kertas. Nah, ayo kira-kira bahannya apa yang dibutuhkan? Itu contoh aja ya, Pak. Dari segi belajar keterampilan lah. Biarkan mereka, Pak nanti bawa gunting ya, Pak nanti kayak butuh lem, Pak nanti butuh kertas ini. Itu ujian mereka. Jadi nggak nunggu kamu bawa gunting, kamu bawa ini, biarkan saja. Salah satu pembelajaran untuk berpikir kritis. Iya, centernya begitu. Atau misalnya kalau dari segi matematika ya contohnya nah, misalnya ini ada gambar atau diagram terus ya pada dasarnya sih mengarah kepada biarkan mereka berpendapat
gitu, belajar berpendapat seperti itu. Nah ini akan kembali lagi pada strateginya PBL itu, student center itu. Itu memang PBL juga memang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Iya, karena prinsipnya student center berpusat pada siswa. Ya, nanti pada kesini kata-kata disusun saja Pak. Iya. Terima kasih nih Bu atas Itu, Pak. waktunya. Masukan saya. Mohon maaf Iya, ini iya. mengganggu waktunya. Nanti dilihat lagi referensinya. Oke, terima kasih untuk wawancaranya Ibu Yoyo dan waktunya atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.